Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah dibuat oleh Kahfi Atariano 8 staff semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan 4 materi. Materi pertama iklan, slogan, dan poster. Materi kedua puisi. Materi ketiga literasi. Dan materi keempat berita. Iklan, slogan, dan poster. Definisi iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah berita untuk mendorong atau membujuk seseorang mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Slogan adalah kalimat pendek yang mengiklankan barang atau jasa yang ditawarkan. Dan poster adalah media publikasi yang berisikan gambar, tulisan, atau keduanya yang memberikan informasi pada orang lain. Perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan bisa dilihat dalam media online seperti TV, video, dan ada juga iklan di media sosial. Iklan juga bisa dilihat dalam media cetak seperti koran atau poster. Iklan mengutamakan unsur gambar, kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan dapat dilihat dalam iklan dan poster. Slogan juga bisa dilihat dalam poster sebuah perusahaan sebagai moto. Slogan mengutamakan unsur kata-kata. Poster bisa berisi tentang iklan, informasi hilangnya sesuatu atau orang, atau berisi tentang informasi sebuah perusahaan. Poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Poster dipajang di tempat umum. Unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber. Sumber adalah pemasang iklan. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada media. Media adalah sarana yang digunakan. 4. Penerima. Penerima adalah sasaran atau objek iklan. 5. Efek. Efek perubahan yang terjadi pada penerima. Dan yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan penerima iklan. Klasifikasi iklan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada iklan strategis. Iklan yang ditempatkan di tempat strategis. Yang kedua ada iklan taktis. Iklan yang memberikan promo atau barang dalam waktu yang terbatas. Sekarang masuk ke materi puisi. Apa itu puisi? Pengertian puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra singkat yang digunakan penyair untuk mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Jenis puisi ada 2. Ada puisi lama seperti mantra, pantun, dan syair, dan ada puisi modern, elogi, romansa, dan himne. Unsur lahir dalam puisi. Ada tipografi. Tipografi adalah teknik memilih dan menata huruf. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan penyair. Lalu ada imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata yang seolah-olah dapat dirasakan, diraba, dialami, didengar, maupun dilihat oleh para pembaca. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi baik di akhir, awal, atau tengah. Lalu ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji. Lalu yang terakhir ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa untuk menyampaikan pesan dengan cara kiasan disebut majas. Lalu ada unsur batin. Unsur batin dalam puisi
ada tema. Tema menjadikan puisi memiliki kesan dan arti yang dalam bagi pembaca atau penulis. Yang kedua ada rasa. Rasa adalah sikap penulis mengenai pokok permasalahan yang berbeda dalam puisi. Yang ketiga ada nada. Nada adalah suara atau sikap yang diungkapkan oleh penulis pada pembaca. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam puisi dan disampaikan kepada pembaca oleh penulis. Hal penting dalam membaca puisi ada volume gerak, gestur, pelafalan, tempo, intonasi, mimik, kelancaran, dan ketepatan. Berita. Apa itu berita? Berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi atau masih hangat. Berita terdiri dari 4 struktur, yaitu judul, kepala, tubuh, dan ekor. Hal yang perlu diperhatikan saat menerima berita: ada unsur berita, lalu cek kebenarannya, cek kapan terjadinya kejadian, dan jangan mudah percaya saat menerima suatu informasi atau berita. Jenis media berita bisa dari radio, TV, online, cetak, atau kertas. Unsur berita dalam unsur berita atau disingkat menjadi adik simba. Apa insiden atau peristiwa yang terjadi, di mana insiden atau peristiwa yang terjadi, kapan insiden atau peristiwa yang terjadi, siapa korban atau pelaku insiden yang terjadi, mengapa insiden atau peristiwa bisa terjadi, dan bagaimana insiden atau peristiwa terjadi. Cara menyimpulkan berita: yang pertama, membaca berita lalu mencatat pokok-pokoknya dan menyampaikan kembali berita secara lengkap dan ringkas. Kaidah kebahasaan dalam berita: penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Bahasa-bahasa yang bersifat populer maupun yang kedaerahan akan dihindari media-media nasional. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu literasi. Pengertian fiksi dan non-fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi artinya rekaan, menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Contoh buku fiksi: buku cerita anak, dongeng, novel, cerita pendek, fabel, dan komik. Non-fiksi. Non-fiksi artinya fakta. Non-fiksi menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis. Contoh buku non-fiksi: buku pelajaran, ensiklopedia, jurnal, dokumenter, dan biografi. Definisi indeks, sinopsis, dan glosarium. Indeks adalah daftar kata yang terdapat dalam sebuah buku. Sinopsis adalah ringkasan cerita. Ringkasan cerita adalah bentuk sebuah pemendekan dari sebuah buku dengan tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsik buku tersebut. Yang ketiga ada glosarium. Glosarium adalah daftar istilah beserta pengertiannya dalam sebuah buku. Definisi pengantar, daftar isi, dan pentingnya daftar pusaka. Pengantar adalah gambaran umum tentang tujuan atau maksud penulis menyusun buku tersebut. Lalu ada daftar isi. Daftar isi adalah gambaran umum tentang isi buku yang hendak dikisahkan oleh sang penulis buku. Dan ada daftar pusaka. Daftar pusaka adalah susunan tulisan di akhir karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit.
Daftar pusaka juga digunakan sebagai sumber seorang penulis dalam berkarya. Terima kasih. Terima kasih sudah membaca PowerPoint ini. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide ini dibuat oleh Slides Go.